pisangnya. Nanti aku ulangin resepnya ya. Ini pisangnya yang sudah di ovenkan tadi ya kakak ya. Tuh, keluar semua dia punya tuh ya. Dia punya kayak apa sih, jadi kayak ada karamelnya gitu loh kak, karena dia manis dan wangi ya. Nah ini dia. Pisang Ambon dipanggang juga ya? Kalau pisang Ambon dipanggang juga enggak? Iya kak, terserah. Kalau misalnya pisangnya kakak itu udah matang banget, nggak perlu kakak oven. Tapi kalau misalnya kakak mau tambah wangi, ya kakak ovenkan aja dia. Kalau saya, karena saya suka dia biar dia lebih wangi gitu loh kak. Jadi saya ovenkan dia. Di ovennya berapa? 10 menit. Suhunya 180 derajat Celcius yang aku pakai. Jadi dia tuh pokoknya kalau mau bikin bolu pisang harus pakai pisang yang super mateng, yang mateng banget kakak. Kalau pisang matang Pisang raja wangi ya. Terus pisang Ambon juga boleh kakak. Nah ini aku akan pakai 180 gram karena ini ada lebih 4 gram, kita ambil ya. Karena kalau di resep itu aku tulisnya 100, kalau di resep 160 aku tulisnya kakak ya. Kalau kakak mau ikut aku bisa 180. Kenapa aku tulisnya 160? Karena kalau dia pakai 180, kalau kakak overmix nanti adonannya itu bisa terlalu padat ya. Kalau kakak udah sering bikin, udah biasa, boleh naikin aja dia jadi 180 untuk pisangnya. Nah ini dihalusin ya, lalu ini dihaluskan aja pokoknya sampai benar-benar halus. Ini udah aku ovenkan ya, kita oven makanya warnanya dia jadi sedikit agak gelap. Dihaluskan pakai garpu kayak gini sampai dihalus. Nanti kalau udah halus banget baru kita tambahkan susu cair. Kita kasih susu cair UHT. Yang lagi tidur bangun. Iya Mbak Lin. Harus gula kasar, yang nggak punya gula kasar ganti gula pasir. Bolu tape. Ayo bolu tape lanjut 1, 2, 3, 4. Yang belum follow follow dulu ya. Yang belum follow dulu yuk. Terima kasih nih. Yang belum follow bisa follow. Yang mau coba kue-kuenya, yang mau pesen bisa wewok ke sini, huruf QQQ diganti 0. Ini nastar. Nastarnya. Yuk, 1 2 3. Aja. Nih bolu marmer. Bolu marmer 1 2 3. Rotinya mantap, bolu ketan lumer. Bolu ketan keju lumer ini yang minta tadi. Bolu ketan keju lumer. Ayo, nggak ngulang soalnya yuk. 1 2 donat tape, donat kentang, donat labu kuning pakai teknik otolisis. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bukan yang ini berarti. Ini kalau di Surabaya siapa tadi yang minta? 2 3 4 5 6 7 8 9 juga bisa. Ya aku nih, oke. 2 3 4 5 6 7. Bolu tape 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya kalau misalnya ini aku pakai 180. Kenapa? Karena kita udah biasa buat ya. Kalau kakak mau pakai 180 juga nggak apa-apa, yang penting jangan overmix aja. Intinya bikin bolu pisang jangan overmix. 18.000. Nah ini kita akan kasih susu cairnya. Susu cairnya ini kita pakai 40 gram ya. Saya pakai susu cair UHT yang full cream. Nah, tuang aja. Oke. Kalau udah, lalu kita tinggal adukin lagi. Ongkir ke ya 18.000 kakak. Bogor, live-nya dibagi resepnya supaya kakak bisa bikin juga. Kalau kakak ini ya, udah kayak gitu kita sisihkan dulu. Nah, ini kan udah tercampur antara susu dengan pisangnya. Lalu kita sisihkan, kemudian kita ke terigunya. Terigunya saya pakai protein sedang yang segitiga biru kayak gini. Cepat ya dapat. Apanya? Iya itu. Tadi ya. Ini kita timbang ya. Oh. Itu aku potong deh, mau aku potong pisangnya. Bolu pisangnya. Terigunya 140 gram kak.
baca. Pisang ini ada lagunya ya. Ini semuanya. malah jadi salah ini tempatnya nih. Nambah lagi. Ini. Nah, bagian terigunya sudah. Terigu protein sedang. Di sini ya aku taruh ya. Nah, sekarang kita langsung aja kerjakan yang mentega tawarnya yuk. Kita bikin bolu pisang, Kak. Kita kasih keju ini, pro cheese yang keju olesnya ini 160 gram, kita pakai habisin. Satu balok ini dihabiskan aja. Campur kental manisnya itu 30 gram. Ya. Nah, ini kita kasih mentega tawar. Nah, nih mentega tawar yang dari kemarin nanyain loh. Mentega tawarnya pakai apa ini nih? Bisa screenshot nih. Nih, ada tulisannya di sini ya, unsalted. Nih, unsalted artinya mentega tawar. Ya, nih Kak, yang kemarin nanyain mentega tawar itu apa? Ini unsalted yang aku pakai mereknya Anchor. Ancor tulisannya, ada gambar jangkar. Ya. Kalau Kakak nanti masukinnya terakhir juga boleh. Kalau aku sih aku lebih nyaman campurin aja dia ke pisangnya. Nah, mentega tawarnya ini kita pakai dia, ya. Hitung dulu dong. Apa itu? Itu bolu mokanya. Aku tolong. Ininya udah mulai. Nih. 65 gram. Selain Anchor apa aja, Cek? Yang penting mentega tawar, terserah mau merek apapun tuh nggak ada masalah, boleh Kakak. Nggak ada masalah, boleh banget. Nah ini udah ya, 65 gram. Pakai yang tawar, Cek. Kenapa harus pakai yang tawar? Kenapa sih kita pakai yang tawar? Supaya nanti yang bener-bener di rasa pisangnya sama wangi pisangnya itu yang bener-bener dominan. That's why lagi. Itulah kenapa kita pakai mentega tawar yang nggak ada rasanya. Kalau Kakak suka, aku mau lebih gurih lagi, boleh tambahin garam aja. Kakak bisa tambahkan garam 1/4 sendok teh misalnya atau secubit kayak gitu. Nah ini sudah, lalu kita masukkan gula. Minta gula kastornya. Kita masukkan gula, kita pakai dua macam. Kita pakai brown sugar sama pakai gula kastor atau gula pasir kalau Kakak nggak punya. Brown sugarnya ini saya pakai yang ini ya, yang recommend yang light brown sugar ini. Berapa gram? 35 gram. Kalau pakai Blue Band Mau diganti pakai margarin Blue Band boleh nggak? bisa nggak sih? Sebenarnya sih kalau ganti ke margarin pasti akan mengubah rasa ya. Apa pertanyaannya? Coklat chipnya. 35 gram, terus tambahkan gula kastor 35 gram juga ya. Kalau nggak punya gula kastor ganti gula pasir Kakak. 35 gram juga. Next. Ini. Cek, coklat. Oke, ini masing-masing 35 gram, 35 gram. Lalu tinggal dihalusin aja. Buat apa? Tawar, bukan putih ya. Mentega tawar, gula kastor sama gula sama brown sugar. Iya. Kakak. Nanti yang ini. Tadi aku udah spill merek-mereknya, nanti aku spill lagi ya. Sabar tapi ya. Nah, ini tinggal dihalusin kayak gini aja pakai spatula ya. Kakak jangan overmix ya. Jangan pakai mixer deh, aku anjurin. Kenapa? Berapa hari, Cek ya? Belum selesai ngomong. Roti abon. Roti abon? Kuat berapa lama? Roti gulung abonnya kuat berapa pisang? Kita akan bikin bolu pisang. Oke. Masuk nonton pakai ya? Kurang berarti ya? Tadi ini aku udah gramkan ya. Pisangnya aku pakai 180 gram. Kalau di resep itu kan 160. Untuk pemula bisa 160 dulu. Mau langsung 180 boleh nggak boleh. Yang penting jangan overmix. Intinya bikin bolu pisang ini nggak boleh overmix aja. Cuman aduk asa rata. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau Kakak overmix adonannya cair. Kalau cair nanti jadinya itu kering. Masukkan telur 1 butir ya. UHT-nya berapa mili? 40 gram. Pisangnya 180 gram, UHT-nya tadi 40 gram. Tolong pecahin. Nah, telurnya ini kita pecahkan ya sini. Telurnya kita pecahkan dia 1 butir ya, Kakak ya. Nah, ini kita pecahin 1 butir. Utuh, 1 utuh telurnya. UHT-nya kalau masuk kulkas lagi. Lalu tinggal diaduk lagi. Aduknya juga asa rata aja ya. Gula kastor itu apa? Gula dia, kalau gula pasir itu kan dia butirannya lebih besar-besar. Kalau gula kastor dia butirannya itu lebih kecil.
nggak punya gula kastor, gantinya ke gula pasir, jangan ke gula halus ya, beda kakak. Mau resepnya Cek? Iya, nanti aku spillkan ya. Bantu tap-tap layarnya yuk. Tap-tapin layarnya yuk. Tembus 200k ya, nanti spill resep-resep ya. Sabar jadi kakaknya, jadi aku sambil kerja. Campur kayak gini, kita masukin pisangnya. Ya buka kelas enggak? Nggak ada kelas aku kakak. Nah ini kita akan masukin ya pisangnya ya. Susu. Bisa dibuat chopper. Oh, bisa pakai chopper nggak, Ki? Apanya? Pisang. Jangan dicoper deh, aku takutnya kalau chopper kakak over gitu ya, malah jadinya nanti ini berair dia kalau misalnya over. Mendingan kakak bisa menggunakan garpu aja, kecuali kalau kakak bikinnya dalam jumlah banyak kayak gitu. Nggak punya brown sugar, nggak punya apa itu, apa namanya, gula brown sugar ya? Nggak punya brown sugar ya, mau diganti ke gula palem boleh nggak? Boleh, tapi ini kalau dia ada brown sugar itu akan lebih enak. Pisang apa itu, Cek? Aku pakai pisang barangan, memang otentiknya ya kakak ya, nanti jadi wangi banget, semerbak banget deh pisang, bolu pisangnya. Lalu ini tinggal kita aduk aja asal rata ya, yang penting dia kayak rata aja gitu. Oh intinya bikin ini tuh aduknya jangan over mix. Pisangnya berapa gram? Nah terus kita kasih yang sekarang bahan keringnya ya. Lupa. Kita akan kasih baking powder. Baking powdernya kita kasih dia setengah sendok teh. Aku akan pakai sendok takar. Telurnya berapa? Ya, nih kita kasih dia setengah sendok teh dulu. Satu ya untuk baking powdernya. Aku pakai Hercules kak. Tutup rapat-rapat. Nih aku pakai yang Hercules. Terus kita sekarang kasih ini baking powder masih dua. Soda kue atau baking soda. Soda kue atau baking sodanya ini 1/4. Baking soda atau soda kuenya. Lalu sekarang bubuk kayu manis atau cinnamon powder ya. Bubuk kayu manis atau cinnamon powdernya kakak, kita pakai dia 1/4 sendok teh juga. Lalu kita aduk rata. Nah ini mesti wajib pakai ini ya, karena kalau nggak ada cinnamon powder atau bubuk kayu manisnya ya tidak seperti bolu pisang jadinya nanti. Baking soda atau soda kue sama ya? Ya, baking soda bahasa Inggris, soda kue bahasa Indonesia kakak ya. Nah ini kita tuang ya. Setelah diaduk jadi satu kita tuangkan aja kayak gini. Jadi memang semudah ini kalau bikin bolu pisang. Ya nggak bisa bikin bolu pisang. Cek bubuk kayu manisnya berapa gram? 1/4 sendok teh. 1/4 sendok teh. Ya, kalau mau di gram berapa C? Ya 2 gram paling kakak, 2 atau 3 gram. Terigunya berapa gram? Terigunya 140 yang segitiga aku pakainya ya, protein sedang. C itu yang di belakang apaan? Kue-kue kakak. Ada bolu pisang, ada bolu ketan hitam lumer, lapis Surabaya, bolu marmer, bolu tape, brownies, roti gulung abon. Ya, itu ready yang bukan, itu semua adalah pesanan orang ya. Dan kita hari ini ada bikin yang varian box isi 4 macam kalau kakak mau. Aku bikin brownies fudgy tapi malah jadi kayak bolu, kenapa kira-kiranya? Ya itu kakak tambahin apa enggak? Misalnya tambahin SP atau kakak tambahin bahan lainnya, pelembut lainnya, pengembang gitu kak. Karena memang brownies itu, atau kakak mixer telurnya terlalu lama, makanya aku bilang kalau bikin brownies mixer telur tuh nggak boleh sampai ngembang. Lapis Surabayanya 550.000 kakak. Tipe yang tinggi kita ya, model tinggi. Nah ini udah diaduk aja kayak gini tuh. Ya dia kental ya adonannya. Lalu sekarang kita tuang ke loyang. Loyang ukurannya berapa? Loyangnya ini kita pakai ukuran
20 kali 10 ya, tingginya ini 5. Kita kasih setengah dulu ya adonannya. Merek Abon, pakai merek apa? Maaf, Abon mereknya itu kakak yang lain bisa bantu spill ya. Soalnya kalau yang merek Abon itu aku bisa spillkan, bisa dapat pelanggaran dia. Nah ini aja ya, kita giniin, ratain, kasih setengah aja ya. Aku tadi nyari-nyari itu, nyari sendok takar, tahu di depan mata. Oven. Grid ketutup apa nggak tahu. Itu kan putih, takarnya juga putih. Oven. Habis ini apa? Mau dong Ce, mau apa kakak? Kejunya udah. Mau yang box ya? Keju itu. Ya, yang box ya, snack boxnya. Ayo kakak yang mau snack box kita ya, yang isi 4 macam. Yuk, ada bolu marmer, ada roti gulung Abon, ada bolu pisangnya, sama ada bolu mocha. Coba ngerti lu. Bolu mochanya udah dingin belum? Biar bisa diin. Ini kita kasih dia setengah dulu isinya. Berapa snack boxnya? 57.000 kakak. Ini nanti bolu pisangnya aku potong di depan kakak ya, gede kak. Kita ukur, nanti kita potong dia. 57.000 dapat 4 macam ya. Ada bolu marmernya. Ada roti gulung Abon. Cek aku mau apa tuh? Memang Cek daerah mana? Kita di Jakarta Garden City, Jakarta Timur kakak. Jakarta Garden City, Jakarta Timur. Nah ini nah, setelah kita kasih dia setengah adonan aja dulu ya, baru kita kasih yang kejunya. Ya, keju yang tadi aku udah kasih tunjuk ke kakak. Nih. Ya, kejunya tadi kita pakai keju yang pro cheese, kulitnya mana? Keju pro cheese 160 gram, lalu kita tambahkan kental manis 30 gram. Diaduk-aduk aja, terus masukin ke plastik segitiga kayak gini. Terus kakak semprotin ya, kita semprotkan dia di tengah, jangan sampai terlalu pinggir ya, nanti bocor kalau terlalu pinggir. Bagian tengahnya diisi full. Baking papernya pakai yang roll apa lembaran? Aku pakai yang roll. Yang lembaran kakak. Lembarannya roll juga sih dia. Jadi aku agak bingung ya, maksudnya gimana? Kalau pakai yang dark brown sugar boleh nggak? Boleh. Nggak ngaruh ke rasa, dia cuma ke warnanya aja jadi lebih pekat, jadi lebih coklat kak. SKM berapa? Kental manisnya 30 gram ya. Keju olesnya 160 gram kakak. Pakai susu UHT nggak pakai? Susu UHT-nya tadi udah aku sekalian mix dia di pisangnya. Ya berapa susu UHT-nya? 40 gram. Yang merek Hercules sih, aku pakai merek Hercules baking powdernya. Baking soda mau pakai yang Hercules juga boleh. Kak, aku udah order untuk hari ini, ditunggu ya snack box dan roti gulung Abon. Terima kasih banyak. Kakak siapa tadi ya? Kakak siapa nih? Ya udah diborong. Terima kasih ya kakak. Cheese love. Cheese love. Nah ini udah, setelah kita udah isi dia ya. Lalu sekarang kita kasih yang adonan sisanya. Nah sampai dia bersih pokoknya. Kita kasih adonan sisanya. Tapi ini aku ratain sedikit ya. Kita ratain dia sedikit biar nanti nggak gelembung. Oke. Nah, plastik segitiga tuh untuk sisa. Nah, sisa adonannya ini aku masukkan ke plastik segitiga biar lebih gampang untuk. Kak, baking powdernya double acting bukan? Kayaknya sih double acting loh. Iya, double acting ya kakak ya. Saya pakai cream cheese ditambah. Kalau cream cheese nggak usah tambah kental manis. Beda, ada. Cuman aku lupa lagi. Kemarin aku bilang mau ini ya. Kalau cream cheese pakai pisang Ambon boleh banget, boleh. Nah ini sisa adonannya kita masukin aja ke piping bagnya kayak gini.
Dikukus bisa nggak? Nah, aku belum nyoba untuk kukus. Donatku sudah dicetak, dihitungan didiamkan 1 jam. Kalau adonan semua sudah dicetak, apa yang awal yang dicetak? Iya, semua dari yang awal. Ya, goreng juga yang dari awal dulu. Ya kakak ya. Mana yang paling awal kakak kerjain itu yang kakak proses dulu ya. Bisa antri nggak bisa, jadi yang digoreng yang awal dulu. Kalau pakai baking powder biasa nggak ada masalah. Ini aku juga nggak tahu, nggak pernah lihat dia double acting atau enggaknya. Nggak ada masalah untuk baking powdernya. Yang di loyang boleh lihat ke kamera, boleh, nanti sabar ya. Tadi nggak pakai yang itu ya? Itu buat bolu marmer tadi. Sebelum ya, ini aku nggak berani ini ya, takut geser tuh. Yang pinggir-pinggirnya jangan diisi, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, sekarang kita ngisinya itu dari yang bagian paling pinggir. Gunting sih, gunting tolong sih. Kita isi dari yang bagian paling pinggirnya, pinggir loyang maksud saya. Baru nanti yang ke tengah, dari pinggir dulu yang diisiinnya. Roti kamu nggak mau? Rotinya bikin apa, dijual berapa satu loyang C? Ini harganya 120.000 kakak untuk bolu pisangnya. Mau lihat yang udah jadinya boleh ya, nanti aku spill ada tuh di belakang. Bolu ketan hitam lumer kenapa? Bisa antri nggak? Sebenarnya bisa, cuman takutnya saya nanti jadinya agak, kalau antri terlalu banyak agak bantet aja dia kak. Bolu pisangnya dijual berapa? 120.000 kakak satu loyangnya. Nah ini diratain aja ya semuanya ini. Nah sampai dia habis. Siapa itu yang dikasih? Ini kita adonan bolu pisangnya. Sisa adonan bolu pisang kak. Ya tadi kan kita kasih keju, abis itu kita tutupin dia pakai sisa adonan bolu pisang ini. Nah ini terus aku ratain dia. Saya ratain pakai spatula. Pelan-pelan ya, jangan kenceng-kenceng, takutnya nanti malah pengaruh ke keju yang di dalamnya. Ini pelan-pelan aja. Tahan berapa lama bolu pisang? Tahannya bisa berapa lama? Seperti bolu lainnya dia paling tahannya bisa suhu ruang tuh 3 hari kakak ya, atau 4 hari. Kalau mau lebih awet bisa simpen di kulkas. Nah ini setelah kita ratain, udah baca komen. Kejunya oles atau cheddar C? Keju oles, aku pakai keju oles yang pro cheese. 1 balok aku habisin aja ya. Dia di 160 gram. Kalau dijual potongan bisa dipotong jadi berapa C? Terserah kakak kalau potongan mau jual mau jadi berapa potongnya. Itu tergantung dari kakak ya. Nah ini udah. Masih Nah buat bolu pisang nggak lambat masuk, nggak lihat di awal sampai iya masih, nanti aku buat lagi bolu pisang yang telat masuk. Nah aku ulangin dari awal nanti. Masih ada 1 loyang lagi ya. Terus kita kasih, setelah kita ratain kayak gini, lalu kita kasih almond, kacang almond. Saya ulang bahan dan gramnya, nanti screenshot aja, tap layar tembus 200k ya. Tembus 200k nanti aku spill resepnya lagi untuk kakak. Yuk bantu tap layarnya, gas yuk, bantu share. Praktis nggak mixer, nggak ada, nggak pakai mixer.
Ngotot mau pakai mixer boleh nggak, Cen? Nanti cair adonannya, kakak. Almond dipanggang, Cen. Iya, almondnya dipanggang dulu ya. Bisa untuk brownies, bisa untuk topping kue apapun, almondnya dipanggang dulu aja. Jadi nanti dia nggak bau yang khas gitu loh, Kak, Kak. saya udah chat Wewang tapi slow respon ya. Iya, Wewongnya slow respon. Kenapa? Karena kalau jam-jam segini miminnya itu memang fokus atur pengiriman ya kakak. Tapi pasti kita bales ya, pelan-pelan dibales dari paling bawah. Chatnya dibalesnya paling dari bawah kakak ya. Terima kasih banyak ya yang sudah Wewong. Yang mau roti gulung abon kita kak, yuk roti gulung abon. Roti gulung abonnya satu boxnya kakak sayang ya. Ada abon sapi, ada abon ayam. Siapa bisa tolong spill? Ya. Oke. Nah ini setelah kita kasih almondnya, nah nih udah dikasih almond ya, lalu kita oven dia di suhu 170 atau 180 derajat Celcius. Kurang lebih makan waktu bisa 30 sampai 35 menit tergantung oven kakak. Kirim ke Jakarta Selatan berapa lama? Kalau kakak Partiwi, kalau ke Jakarta Selatan, area Jakarta atau Bekasi, kakak bebas mau instan atau same day. Tergantung kakak maunya instan atau same day ya. Kalau instan kan paling ya 45 menit, 1 jam misalnya. Atau same day, tergantung dari kakaknya yang milih. Kakak bisa langsung Wewong aja ke sini, yang huruf QQQ diganti 0. Oven ya. Nah, Kalau tanpa kejunya dijual berapa? tanpa keju dijual berapa? Nah, tanpa keju nanti aku keluarin juga, belum aku hitung ya. Kalau misalnya yang tanpa keju itu belum kita hitung. Udah matang. Ya baru Untuk kita yang keluarin besok lagi. sama nggak snackboardnya, Cen? Iya, besok sama. Besok masih sama.